sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo Ibu dosen dan juga teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem gerak pada hewan, baik invertebrata maupun vertebrata. Nah, materi ini akan membahas bagaimana hewan bergerak dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sistem gerak adalah alat mekanisme yang memungkinkan hewan untuk berpindah tempat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Gerak sangat penting bagi hewan, misalnya untuk mencari makan, menghindari predator, dan reproduksi. Pada invertebrata, sistem geraknya masih sederhana tanpa rangka tulang sejati, sedangkan pada vertebrata sudah lebih kompleks dengan rangka dan juga otot yang berkembang. Nah, sistem gerak pada protozoa. Nah, protozoa bergerak menggunakan struktur sederhana seperti pseudopodia, cilia, dan juga flagella. Nah, pseudopodia digunakan oleh amoeba dengan cara membentuk kaki semut. Cilia adalah rambut getah kecil seperti pada paramecium, sedangkan flagella berbentuk cambuk panjang seperti pada Eumlena. Semua gerakan ini membantu protozoa bertahan hidup. Ini ada Porifera. Nah, Porifera atau spons tidak memiliki sistem gerak aktif karena hidup menetap. Gerakan hanya terjadi melalui aliran air yang masuk dan keluar tubuh. Aliran ini penting untuk mendapatkan makanan dan pertukaran gas. Namun, pada fase larva, Porifera masih bergerak menggunakan cilia. Ada Coelenterata. Nah, pada Coelenterata seperti hidra dan ubur-ubur, gerakan dihasilkan oleh kontraksi sel epitelomuskular. Hidra dapat bergerak dengan cara jungkir balik, sedangkan ubur-ubur berenang dengan kontraksi tubuhnya secara ritmis. Sistem sarafnya masih sederhana berupa nervenya. Yang berikutnya ada Annelida. Nah, Annelida seperti cacing tanah bergerak menggunakan otot longitudinal dan sirkuler yang bergantian menghasilkan gerak peristaltik. Mereka juga memiliki setae atau rambut kaku untuk mencengkram tanah. Gerakan ini dibantu oleh rangka hidrostatik. Yang berikutnya ada Pisces. Nah, ikan memiliki rangka tulang dan otot yang tersusun segmental. Gerakan ikan terjadi melalui gerakan lateral, tubuh, dan juga ekor. Sirip membantu keseimbangan dan arah gerak, sedangkan gelembung renang mengatur daya apung di luar atau di air. Yang berikutnya di sini ada amfibi. Nah, amfibi seperti katak memiliki 4 tungkai, terutama kaki belakang yang kuat untuk melompat dan juga berenang. Amfibi mengalami metamorfosis dari berudu yang hidup di air menjadi katak dewasa yang bisa hidup di darat dan juga air. Yang berikutnya ada reptil. Nah, reptil memiliki rangka dan otot yang kuat. Kadal bergerak dengan 4 kaki, buaya menggunakan ekor untuk berenang, sedangkan ular tidak memiliki kaki dan bergerak sebagai teknik seperti meliuk dan juga merayap. Nah, di sini ada Aves. Nah, burung memiliki rangka yang ringan dan juga berongga untuk memudahkan terbang. Sayap dan otot dada yang kuat membantu menghasilkan gaya angkat. Adaptasi lain seperti kantung udara membuat pernapasan lebih efisien dan juga terbang. Yang berikutnya ada mamalia. Nah, mamalia memiliki sistem gerak paling kompleks. Rangka dan otot berkembang sangat baik serta didukung sistem saraf yang canggih. Gerakan mamalia sangat beragam seperti berlari, berenang, terbang, dan juga memanjat. Baik, di sini ada perbandingannya. Nah, perbedaan utama antara invertebrata dan vertebrata terletak pada kompleksitas rangka, otot, dan juga sistem saraf. Invertebrata cenderung lebih memiliki sistem gerak yang lebih terorganisir dan juga efisien. Baik, yang berikutnya ada sistem saraf. Nah, sistem saraf berfungsi mengkoordinasikan gerakan. Pada hewan sederhana, sistem saraf masih berupa nerve-nerve. Sedangkan pada vertebrata, sistem saraf sudah kompleks dengan otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, yang berikutnya ada adaptasi habitat. Nah, hewan memiliki adaptasi gerak sesuai dengan habitatnya. Hewan air memiliki tubuh streamline, hewan darat memiliki tungkai kuat, dan hewan udara memiliki sayap. Semua ini merupakan hasil dari evolusi. Baik, yang berikutnya ada gerak unik invertebrata. Nah, contoh gerak unik invertebrata antara lain pseudopodia pada amoeba, gerakan cilia dan juga flagella.
serta kontraksi tubuh sederhana. Meskipun sederhana, gerakan ini sangat efektif. Yang berikutnya ada gerak unik vertebrata. Nah, pada vertebrata, gerakan lebih bervariasi seperti terbang pada burung, melompat pada katak, merayap pada ular, dan berenang pada ikan dan juga paus. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peran sistem gerak. Nah, sistem gerak sangat penting untuk kelangsungan hidup seperti mencari makan, menghindari predator, reproduksi, dan juga migrasi. Secara umum, sistem gerak invertebrata masih sederhana dan tidak memiliki rangka tulang sejati, namun tetap memiliki berbagai adaptasi sesuai lingkungannya. Vertebrata memiliki sistem gerak yang lebih kompleks dengan rangka dan otot yang berkembang serta sistem saraf yang mendukung gerakan yang presisi. Evolusi sistem gerak. Nah, sistem gerak mengalami evolusi dari yang sederhana ke kompleks, mulai dari pseudopodia hingga sistem rangka dan otot yang lengkap. Adaptasi ini dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan memberikan 2 contoh studi kasus. Yang pertama itu pada katak. Nah, katak mengalami metamorfosis dari beruduk ke dewasa. Kaki belakangnya yang kuat membantu melompat, sedangkan selaput renang membantu berenang. Baik, yang berikutnya ada studi kasus ular. Nah, ular bergerak tanpa kaki dengan berbagai cara seperti meniup, side wading, and drift the net. Nah, gerakan ini memungkinkan ular untuk beradaptasi di berbagai medan. Baik, yang berikutnya saya akan menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan, di mana sistem gerak hewan sangat beragam dan dipengaruhi oleh struktur tubuh serta lingkungan. Rangka, otot, dan sistem saraf berperan penting dalam mendukung gerakan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? No. Udah, ulang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Goodbye.